Selamat pagi Bapak dan Ibu. Suara saya terdengar kah? Dengar, Pak. Pagi, Pak. Dengar Pak Sekban. Jadi buka kameranya ya. Buka kameranya. Sesuai tatip yang kami sampaikan melalui chat barusan. Baik, waktu sudah jam 8:07. Mungkin bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali pada program hari ini yaitu Kopi Sedap BPKD yang merupakan kegiatan rutin dari BPKD dalam rangka peningkatan kemampuan pengetahuan kita terutama di pengelolaan keuangan dan di janji yang lainnya. Bapak Ibu mungkin hari ini masih melanjutkan dengan materi yang diberikan oleh BPPJ. Sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Rio yang akan menyampaikan tentang pengusulan barang jasa pada katalog elektronik lokal. Memang Kopi Sedap ini program BPKD, namun demikian narasumbernya berasal dari seluruh SKPD yang akan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan nanti mungkin dari KD, BPAD, kemudian Bapenda, mungkin juga Citata, dan lain sebagainya, SKPD lain, silakan saja. Ini kami akan menjadi narasumber di minggu-minggu berikutnya. Selain nanti yang pasti adalah tentang masalah pengelolaan keuangan. Baik, tidak panjang kalam untuk Mas Rio, silakan. Nanti Pak Kaban juga sudah hadir. Beliau akan memberikan sambutannya di akhir kegiatan ini. Demikian, silakan Mas Rio, Mbak Ica, Pak Mariono, tolong disiapkan semuanya. Silakan Mas Rio. Ya, terima kasih Pak Sekban. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Saya Ari Rio Pambudi dari bidang pengelolaan pengadaan BPPBJ. Mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan pengusulan barang jasa pada katalog elektronik lokal. Sebenarnya menyambung dari materi minggu lalu ya. Kalau minggu lalu adalah tata cara itu casingnya. Kalau sekarang kita bicara ketika memang Bapak Ibu perangkat daerah membutuhkan barang jasa tapi belum tersedia di katalog elektronik seperti itu. Berikut merupakan materi untuk bagaimana tata cara pengusulan barang jasanya agar barang jasa yang dibutuhkan bisa tercantum dalam katalog elektronik, khususnya katalog elektronik lokal DKI Jakarta. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya share screen saya? Sudah Pak? Ya, mohon izin Bapak Ibu, berikut merupakan materi pengusulan barang jasa pada katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita mulai materinya, saya perlu beritahu terlebih dahulu bahwa mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah sering membuka katalog elektronik. Di situ terdapat 3 jenis katalog elektronik Bapak Ibu. Yang pertama katalog nasional, itu kita bagi berdasarkan pengelolaan katalognya. Katalog nasional itu dikelola oleh LKPP RI dan ini bisa dipakai oleh seluruh kementerian lembaga, perangkat daerah itu juga sudah bisa memakai katalog ini. Kemudian katalog sektoral itu dikelola oleh kementerian lembaga, jadi setiap kementerian lembaga, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PUPR itu semua punya katalog sektoral seperti itu. Kemudian katalog lokal ini pengelolanya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dalam hal ini bisa pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi seperti itu. Dan perlu diketahui juga ini kita perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh perangkat daerah di seluruh Indonesia ataupun kementerian lembaga ataupun nasional itu dapat melakukan purchase pada seluruh etalase katalog elektronik baik itu di nasional, sektoral ataupun lokal milik daerah lain seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika memang nanti Bapak Ibu perangkat daerah butuh suatu barang jasa itu tapi tidak tersedia di katalog
nasional atau di katalog lokalnya DKI Jakarta, tapi tersedia misalnya di katalog lokalnya Provinsi Jawa Timur, ataupun katalog lokalnya Kota Semarang, seperti itu silakan dibeli dari situ juga nggak apa-apa Bapak Ibu, seperti itu ya. Kuncinya adalah yang penting penyedianya memilih wilayah jual di DKI Jakarta, seperti itu, dan dia bersedia untuk mengirimkan barang ke DKI Jakarta. Jadi tidak mesti harus kita membuka etalase sendiri di katalog lokal kita, asalkan memang sudah terbuka di daerah lain atau di kementerian lembaga dan penyedianya bisa untuk bersedia untuk mengirimkan barang jasanya ke tempat kita di DKI Jakarta, silakan dipakai, dipurchase di situ. Kemudian ini informasi singkat seperti itu Bapak Ibu, rekapitulasi etalase yang aktif tayang di katalog elektronik lokal DKI Jakarta kita. Existing saat ini berdasarkan Monek tanggal 17 ya, tanggal 17 Juli hari Selasa kemarin, itu terdapat 57 etalase seperti itu yang aktif. Dan di situ sudah tercantum 130.625 produk dan 3.888 penyedia berdasarkan data tanggal 17 Juli 2023. Silakan Bapak Ibu dicek seperti itu, karena kita lihat juga banyak juga nih yang belum tahu kalau kita sudah buka etalase ini, etalase itu, seperti itu. Kemudian ini dasar hukumnya, Bapak Ibu, dasar hukum penyelenggaraan katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta. Tentunya yang pertama adalah putusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Mungkin di atasnya nanti ada Perpres 12 2021 dan juga Perlem 9 tahun 2021 tentang katalog elektronik dan toko daring. Kemudian ada Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta nomor 10 tahun 2021 dan Surat Edaran Sekda nomor 57 tahun 2022. Mungkin saya coba spill sedikit Bapak Ibu terkait dengan materi muatan dari SE 10 2021 ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum masuk. Sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon izin. Sudah ya? Ya, mungkin banyak Bapak Ibu yang belum tahu seperti itu ya dari pemerintah daerah, bahwa kita sebenarnya sudah punya mekanisme seperti itu. Kita sudah punya dasar hukum untuk tata cara pengusulan barang jasa atau katalog elektronik lokal DKI Jakarta. Ini sudah diberikan aturannya di SE nomor 10 tahun 2021, SE Gubernur. Di sini memang menindaklanjuti keputusan Deputi 2 LKPP waktu itu 11 2021 yang mungkin sekarang sudah diubah dengan LKPP 122, tapi sebenarnya substansinya sama Bapak Ibu. Jadi di sini memang pada intinya adalah kepala perangkat daerah itu dapat mengusulkan pencantuman barang jasa pada katalog elektronik lokal apabila memang barang jasa yang dibutuhkan itu belum tersedia di katalog elektronik lokal DKI Jakarta. Di sini usulan barang jasanya ini dapat disampaikan kepada gubernur. Saat ini berarti PJ Gubernur, nanti di suratnya di PJ Gubernur, kemudian cekinya langsung ke Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Bapak Ibu, tidak perlu ke Sekda lagi. Karena ini kemarin kita aturan yang lama, jadi sudah aturan yang baru, bisa langsung aja kita bersurat ke PJ Gubernur, tapi cekinya ke Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa, seperti itu. Kemudian nanti dalam surat usulan itu ya Bapak Ibu mohon untuk dilampirkan dengan kerangka acuan kerja dengan KK barang jasa yang diusulkan. KK-nya ini minimal memuat informasi sebagaimana demikian: uraian latar belakang, daftar jenis barang jasanya, spek teknisnya, unit pengukuran, informasi produk, nomor SNI-nya jika ada, produk ramah lingkungan hidup atau tidak, tipe pelaku usahanya, apakah itu prinsipal, distributor, atau pelaku usaha eceran, silakan. Kemudian persyaratan kualifikasi pelaku usaha itu nanti tolong disampaikan KBLI-nya, Bapak Ibu. Kemudian kalau memang jasa konstruksi silakan disampaikan juga SBU yang dipersyaratkan, itu juga diperlukan. Kemudian persyaratan teknisnya jika ada, syarat informasi harga ini maksudnya adalah kita butuh
data komponen biaya Bapak Ibu. Jadi kan nanti di katalog elektronik itu kan harganya tercantum ditulis oleh penyedia ya. Misalnya apa namanya komputer harganya 7 juta. Nah, itu dari komponen dari 7 juta itu komponennya apa aja? Apakah sudah termasuk biaya pengiriman, biaya pemasangan seperti itu silakan di sini dituliskan di apa namanya di syarat dan informasi harganya. Jadi komponen pembentuk harganya itu silakan Bapak Ibu sampaikan informasinya. Kemudian informasi lainnya yang diperlukan. Informasi tersebut disusun dalam kerangka acuan kerja dan menjadi lampiran dari surat usulannya. Surat usulannya tadi ke PJ Gubernur diceki ke Kepala BPPBJ. Kemudian kalau untuk ke SE Sekda yang tadi SE Sekda 57 ini memang materinya adalah memperkuat dari SE 10 tadi. Ini tentang inisiasi penggunaan katalog elektronik lokal. Di sini mungkin ditambah lagi perintahnya Bapak Ibu. Jadi selain dari surat usulan dan kerangka acuan kerja, kita juga minta karena sedang gencarnya P3DN seperti itu ya. Jadi pengajuan usulan pencatuan barang jasa ini di poin C dapat kita lihat dapat mempertimbangkan produk dalam negeri sebagaimana tercantum di dalam website PKDN Kementerian Perindustrian. Seperti itu Bapak Ibu. Ini juga menindaklanjuti Induk 6 2023 yang terbaru ya tentang apa namanya tindak lanjut gerakan bangga produk dalam negeri seperti itu. Kemudian pengajuan usulan pencantuman barang jasa juga agar mempertimbangkan ketersediaan barang jasa pada katalog elektronik nasional maupun sektoral ataupun lokal daerah lain yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau untuk mengajukan silakan dicek dulu ke nasional, sektoral apakah sudah tersedia atau belum dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau belum. Demikian. Kita kembali lagi. Ya, kita lanjut ke materi intinya, Bapak Ibu. Di sini kita masuk ke proses bisnis pengusulan barang jasa pada katalog elektronik lokal DKI Jakarta. Kita sudah punya dasarnya di SOP, yaitu di Keputusan Kepala BPPBJ nomor 77 tahun 2022, Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu perangkat daerah butuh barang jasa dan barang jasanya itu tidak tersedia di katalog elektronik nasional, sektoral, ataupun lokal kita, ataupun lokal daerah lain, Bapak Ibu dapat mengajukan permohonan pengusulan pencantuman barang jasa di katalog elektronik lokal DKI Jakarta milik kita seperti itu. Usulannya tadi diawali dengan surat usulan yang dilampirkan dengan KAK. Ini masuk dalam inisiasi atau usulan produk tayang dari perangkat daerah. Jadi kita kalau ingin buka etalase di BPPBJ praktiknya memang kita menunggu dari perangkat daerah Bapak Ibu. Jadi kita maunya etalase yang kita buka memang benar-benar dibutuhkan dan nantinya akan dipurchase oleh perangkat daerah yang membutuhkan seperti itu. Kemudian dari inisiasi dari usulan tersebut kita akan melaksanakan identifikasi usulan. Identifikasi usulan ini kita cek terlebih dahulu apakah etalase yang diusulkan memang tidak tersedia pada katalog elektronik nasional, sektoral atau lokal daerah lain seperti itu. Jadi nanti kita ada rapat identifikasi, kita mengundang perangkat daerahnya yang mengusulkan, kita bahas terlebih dahulu apakah ini bisa dilanjutkan ke tahapan penelahan atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sudah tersedia di nasional, misalnya barang jasanya dan sudah bisa memenuhi kebutuhan, kita akan arahkan langsung dibeli aja, di-purchase aja di katalog nasional, tanpa kita harus buang-buang waktu lama lagi untuk penelahan terlebih dahulu dan kita bukakan etalase terlebih dahulu, silakan langsung bisa di-purchase seperti itu. Kemudian ini ada dua ya atau tidaknya. Jadi kalau misalnya memang sudah tersedia, kita akan melaksanakan pemberitahuan ke perangkat daerah. Kalaupun memang tidak tersedia, kita akan lanjut ke proses penelahan produk barang jasanya. Proses penelahan ini sendiri merupakan sebenarnya semacam penelahan untuk menentukan barang jasanya, syarat syarat kualifikasinya, kemudian tadi komponen biaya, harga komponen biaya, kemudian perizinannya,
Kemudian cara teknisnya seperti itu nanti akan dituangkan di dalam dokumen penelaahan. Dokumen penelaahan ini sendiri bentuknya adalah keputusan Kepala BPPBJ tentang penelaahan produk yang diusulkan untuk kemudian nanti itu sebagai dasar kita bukakan informasinya di katalog elektronik lokal kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penelaahan produk ini sendiri di SOP kami diusahakan maksimal 45 hari kerja kayak gitu. Jadi waktu ini sebenarnya tentatif ya Bapak Ibu ya, tidak mesti 45 hari kerja, bisa kurang ataupun bisa lebih kalau tergantung dari kompleksitas usulan barang jasa yang diusulkan. Seperti itu. Pastinya penelaahan untuk barang dan penelaahan untuk pekerjaan konstruksi di katalog pasti beda. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya relatif untuk konstruksi lebih lama penelaahannya. Kemudian dalam penelaahan itu juga kita juga ada proses yang namanya market sounding. Jadi market sounding ini ketika kita sudah hampir final draft penelaahannya, kita akan akan melakukan market sounding, yaitu kita mengundang para penyedia barang jasa yang memang bergerak di lingkup kegiatan barang jasa yang diusulkan. Itu undangannya kita buka secara umum, kita umumkan di websitenya LPSE seperti itu. Jadi para pelaku usaha bisa melihat, dan nanti kita via Zoom biasanya kita akan melakukan market sounding, kita akan menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan penelaahan untuk barang jasa ini dan ada potensi seperti ini. Kemudian kita juga sekaligus cek perizinannya, apakah kita sudah tepat atau belum untuk menelaah perizinan barang jasanya. Jangan sampai kita buka persyaratan kualifikasinya seperti ini, ternyata para pelaku usaha tidak bisa memenuhi gitu. Sebenarnya inti dari kegiatan ini adalah untuk konfirmasi ke pasar, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah proses penelaahan dan sudah melalui market sounding, kita akan laksanakan finalisasi telaah, rapat lagi mengundang perangkat daerah yang bersangkutan, kemudian langsung menuju ke penetapan hasil telaah, ditandatangani, ditetapkan oleh Kepala BPPBJ. Selanjutnya adalah proses pembuatan etalase di sistem, seperti itu. Jadi memang saat ini pengelola katalog elektronik sudah diserahkan ke seluruh admin perangkat pemerintah daerah, kementerian lembaga. Jadi kita pun di Provinsi DKI Jakarta memang merupakan admin pengelola katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta. Jadi pembuatan etalase memang di kita. Kita akan buatkan etalasenya jika sudah ditetapkan hasil penelaahannya, kemudian pengumuman pendaftaran penyedia. Seperti itu. Jadi saat ini memang Bapak Ibu sudah tidak ada lagi verifikasi dari kami BPPBJ selaku pengelola katalog elektronik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penyedia memang ketika kita bukakan pengumuman pendaftaran penyedia bisa langsung memasukkan produknya. Seperti itu. Jadi dibutuhkan kehati-hatian bagi Bapak Ibu yang PT atau PPK yang seperti kemarin sudah disampaikan Pak Gusti, mohon untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu ketika ingin melakukan purchasing Bapak Ibu. Misalnya verifikasi sikapnya, verifikasi kelengkapan dokumen perizinannya, kualifikasinya yang dipersyaratkan, apakah sudah memenuhi atau belum, kayak gitu. Karena kita selaku pengelola tidak lagi melakukan verifikasi tersebut. Kita hanya istilahnya membukakan etalasenya, jadi nanti penyedianya langsung masuk Bapak Ibu. Jadi sangat dimungkinkan penyedia-penyedia yang tidak qualified gitu ya, dia bisa juga terdaftar kayak gitu. Jadi kita sebagai PP atau PPK juga harus hati-hati kalau ingin melakukan purchasing, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gusti di materi yang minggu lalu. Berikut merupakan tata cara penayangan produk di katalog elektronik lokal. Ini sebenarnya untuk para penyedia. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, memang para penyedia kalau ingin mendaftarkan produknya bisa langsung Bapak Ibu. Dia hanya perlu login, kemudian menyetujui syarat ketentuan, kemudian dia bisa langsung menambahkan produknya, memilih etalasenya, kemudian dia hanya perlu melengkapi dokumen, penayangan produk, ditayangkan langsung tayang, kayak gitu. Jadi kita memang butuh hati-hati Bapak Ibu, PP dan PPK, ketika ingin melakukan purchasing, perlu untuk dilakukan verifikasi kembali. Seperti itu, untuk dipastikan kembali para penyedia yang kita ingin pilih.
Ini perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, rincian etalase yang tayang di katalog lokal provinsi DKI Jakarta. Kita existing tadi sudah ada di sini masih 49 ya. Ini belum belum diupdate. Sebenarnya ada 57, kita ada yang baru seperti itu. Ini untuk sementara kita bisa lihat ada APD pemadam kebakaran, kemudian alat tulis kantor. Bapak Ibu silakan alat tulis kantor, mohon untuk saat ini lakukan purchasing saja kayak gitu, tidak perlu untuk pengadaan langsung. Silakan untuk di-purchase saja karena kita sudah ada etalasenya kayak gitu, dan lebih simpel Bapak Ibu, tidak perlu karena prosesnya ada di sistem. Kemudian ada bahan material, bahan pokok ini sebenarnya produknya adalah bahan mentah Bapak Ibu ya. Biasanya ini kebutuhannya memang kita buka kemarin untuk panti sosial seperti itu untuk kebutuhan permakanannya. Kemudian mungkin ada juga yang pelatihan atlet ataupun dari kebun binatang Ragunan juga bisa menggunakan bahan pokok ini. Kemudian bahan kendaraan dinas operasional, ada juga kita belanja media. Ini punya sebenarnya usulan dari Diskominfotik. Kemudian ada beton untuk konstruksi, kemudian hewan ternak hot mix untuk pengaspalan, jasa operator bis DKI Jakarta ini yang kita gunakan untuk Jaklingko seperti itu. Kemudian pengelolaan limbah, penyediaan layanan internet. Untuk penyediaan layanan internet kita sudah ada Bapak Ibu, silakan digunakan kalau ingin melaksanakan pengadaan layanan internet di awal tahun. Kemudian penyediaan pendukung acara, misalnya sewa tenda, kemudian sewa kursi, sewa meja, sewa peralatan pendukung acara sudah ada semua di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jasa sewa mesin fotokopi, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Kemudian ada makanan dan minuman, marka jalan, kemudian media tanam rakit hidroponik, pakaian dinas. Kalau Bapak Ibu yang perangkat daerah yang memang memiliki misalnya pasukan oranye, pasukan biru, pasukan pelangi tersebut, silakan bisa menggunakan pakaian dinas, pakaian tradisional ini untuk kebutuhan pakaian seragam PJLP-nya ya. Kemudian pakan hewan, ini memang diperuntukkan untuk kebun binatang Ragunan, Taman Marga Satwa Ragunan. Papan nama aset, untuk BPAD memang kebutuhannya. Pemeliharaan AC, Bapak Ibu silakan pemeliharaan AC bisa digunakan lewat katalog elektronik jika memang ada kegiatan pemeliharaan AC. AC-nya juga di sini sudah tersedia berbagai jenis ya, ada AC sentral, AC split, AC AC kaset dan lain-lain itu sudah ada semua. Kita sudah memberikan kamar-kamar untuk kegiatan tersebut. Kemudian pemeliharaan bangunan gedung, Bapak Ibu silakan digunakan jika memang ada pemeliharaan bangunan gedung, misalnya pemeliharaan plafon, pengecatan ulang, penggantian lantai, dan lain-lain bisa digunakan pemeliharaan bangunan gedung. Untuk kegiatan pemeliharaan khususnya untuk para pengelola gedung ya. Kemudian ini juga pemeliharaan transportasi gedung, ini ada lift sama gondola. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pemeliharaan transportasi gedungnya pemeliharaan lift sama gondola. Jadi bisa digunakan jika ingin ada kegiatan pemeliharaan lift di kantornya, bisa dipakai etalase ini. Penerangan jalan umum, kemudian peralatan permainan, CPG ini sebenarnya kebutuhan dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan untuk pembangunan RTH seperti itu. Kemudian perlengkapan jalan, perlengkapan pemulasaran juga ini untuk kebutuhannya Dinas Pertamanan Kehutanan, pompa, sarpras perkantoran ini bisa digunakan Bapak Ibu. Di sini ada karpet, ada signage dan lain-lain kalau dibutuhkan. Kemudian ada servis kendaraan Bapak Ibu, ini yang memang sering kita pakai ya, servis kendaraan. Jadi di sini sudah disediakan Bapak Ibu servisnya berbagai macam ya, bisa servis yang rutin ataupun servis berat ataupun servis ringan, itu sudah tersedia di di etalasenya. Kayak gitu, tinggal digunakan, di-purchase kalau memang dibutuhkan. Kemudian di situ juga ada tanaman, trotoar, dan utilitas. Yang terbaru memang kita buka adalah pemagaran aset, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika memang ada kegiatan untuk pembangunan pagar itu sudah tersedia. Seperti itu Bapak Ibu. Memang standarnya adalah standar dari BPAD, pemagaran aset dari BPAD, namun kita juga bukakan di situ kategori pemagaran lainnya.
dan itu bisa digunakan berbagai macam jenis pagarnya yang dibutuhkan seperti apa itu bisa digunakan. Oke. Nah ini kan apa namanya kita berikan notes ya Bapak Ibu, etalase yang diberi bintang ini adalah etalase yang dibuka oleh LKPP pada seluruh kementerian lembaga dan atau pemerintah daerah. Demikian Bapak Ibu paparan yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke moderator atau ke Pak Sekban. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Rio. Pak Ibu, silakan ada yang mau tanyakan. Mungkin sebelum ke yang lain, saya mau tanya. Tadi ada etalase Mamin ya Pak ya. Bagaimana dengan order Pak? Ya, ya, mohon izin Pak Sekban. Memang ini yang tadi perlu saya sampaikan. Untuk makanan minuman memang dibukakan oleh LKPP, Bapak. Jadi bukan inisiasi dari kita pertama itu. Yang kedua memang kalau kita biasanya sampaikan di DKI Jakarta memang kita pakainya e-order kayak gitu karena kan sudah ada instruksi gubernurnya tersendiri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanan minuman ini memang perlu diklarifikasi terlebih dahulu oleh kami. Kami peruntukkan karena ini kan bisa digunakan oleh kementerian lembaga lain ya, Bapak Ibu, Ya. kayak gitu. Jadi makanan minumannya ini kalau kita cek juga di di data prokes Etalasenya. kita, yang menggunakan juga bukan kita, Pak. Jadi Oh yang iya. menggunakan kementerian sekitar kita seperti itu. Kemarin juga memang yang pakai ada Kemenkop UKM, kemudian ada dari Badan Riset kalau tidak salah itu yang menggunakan seperti itu. Jadi memang sekarang Pak kondisinya adalah katalog elektronik bisa digunakan oleh seluruh perangkat daerah maupun kementerian lembaga seperti itu. Jadi kami memang memperhitungkan untuk makanan minuman ini bisa digunakan oleh seluruh kementerian lembaga di Jakarta kayak gitu. Tapi untuk perangkat daerah di Jakarta kita kembali ke Inbook terkait dengan e-order. Jadi untuk kegiatan makan minum untuk kegiatan di DKI Jakarta tetap menggunakan e-order seperti itu. Ya, nggak khawatir nanti ketika lihat etalase ada makan minum, pada etalase ke situ semua gitu loh. Ya Iya. baik. Ya baik, mungkin Bapak Ibu silakan yang bertanyakan. Sangat menarik ini. Mohon izin Pak Sekren. Izin Pak Rias, Sari Bagus, Bapak. Ya, silakan. Ya, Pak Rio izin. Saya Sari dari subkelompok BLUD. Yang ingin saya tanyakan, apabila dari BLUD ingin melakukan lelang, itu apakah dapat dibantu di BPBJ apabila memang personil lelang di BLUD tersebut tidak ada gitu Pak? Karena ada beberapa BLUD sempat melaporkan bahwa agak susah untuk melelang barang-barang yang berasal dari BLUD. Izin Pak Rio. Pak. Ya, sebentar Mbak Ibu ya. Oh ya, ya makasih. Sambil aku lihat-lihat. Ngaruh sih kemarin.
Ya, Ibu izin. Halo, tadi Ibu siapa Ibu? Sari. Bu Sari ya? Ya, Ya. mohon izin Bu Sari. Mungkin nanti bisa kita konsultasikan lagi ke BPPBJ pertama, tapi yang ingin kita sampaikan, memang kalau belut misalnya ingin permohonan bantuan, berarti ya permohonan bantuan untuk melaksanakan pengadaan barang jasanya ke BPPBJ seperti itu ya Bapak Ibu ya? Ya, mekanismenya harus Iya, seperti apa Pak? Gitu. iya, jika seperti itu mungkin bisa bersurat terlebih dahulu kayak gitu. Jadi memang ada dua mekanisme Ibu. Yang pertama kalau misalnya BLUD-nya memang sudah memiliki peraturan pengadaan barang jasa sendiri, kan BLUD diberikan kelonggaran ya, maksudnya efektivitas untuk pengadaan barang jasanya. Itu jadi kalau misalnya memang BLUD-nya sudah punya peraturan sendiri kayak gitu, bisa mekanismenya kita memberikan bantuan, mengirim personil kita ke sana seperti itu untuk melakukan bantuan pengadaan barang jasanya, tapi dengan menggunakan peraturan belut tersendiri seperti itu. Atau kalau memang ingin full menggunakan dari BPPBJ, berarti kan pakai mekanisme melalui SPSE. Kalau sudah pakai SPSE berarti peraturannya mengikuti Perpres seperti itu Ibu. Tapi nanti silakan untuk dikonsultasikan kembali kayak gitu. Silakan untuk datang ke BPPBJ Ibu, karena ini sudah masuk ke teknis pengadaan barang jasanya. Seperti itu. Demikian Ibu. Ya, baik Pak Rio, terima kasih. Izin Pak Rio mau bertanya. Ya, silakan Pak Agus. Nanti juga ada Pak Isman itu, sampaikannya Pak Isman ya, kan sudah di room chatnya juga sudah ada menanyakan. Mungkin Pak Isman dulu deh. Pak Agus sebentar nih, karena Pak Isman udah masuk di room chat tadi. Silakan Pak Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Rio, izin bertanya. Ini terkait dengan KAK ya. Kalau tahun lalu kami sempat menyusun KAK mau perpanjangan katalog lokal kalibrasi. Cuman karena katalog lokalnya sudah diambil alih oleh Kemenkes masuk sektoral, maka kita tidak melanjutkan prosesnya. Sempat sudah telah juga. Nah, kita diberikan contoh KAK waktu itu Pak. Cuman di situ kan dicantumkan kode rekeningnya, kemudian berapa total belanja setahun, anggarannya. Sedangkan tadi saya lihat di SE wajibnya kan nggak harus begitu. Apakah boleh kita ikut SE aja agar lebih praktis? Karena kalau nyari anggaran tuh harus ngumpulin detail satu-satu dari 76 SKPD gitu Pak. Demikian Pak Rio. Makasih. Ya, mohon izin Bapak, mungkin memang kemarin ada miskomunikasi ya, kami mohon maaf. Silakan Bapak mengikuti yang sudah ada di SE aja Pak, kayak gitu ya. Dan khususnya tadi itu di SE Sekda yang 57 kalau di download itu sudah ada sudah ada URL-nya Pak. Jadi URL itu kalau kita ketikkan itu nanti langsung masuk ke format KK-nya Pak. Seperti itu, dan itu bisa langsung di-download. Jadi nanti silakan mengikuti format saja Pak. Jadi memang yang dibutuhkan memang tinggal hanya daftar rincian barang jasanya, usulan nama etalasenya, kemudian perizinan yang dibutuhkan, KBLI-nya, SBU, kalau misalnya pekerjaan konstruksi, dan syarat informasi harga, komponen biayanya, sama pelaku usahanya, apakah prinsipal, distributor, dan pelaku usaha eceran dan lain-lain seperti itu. Jadi silakan ikuti di KAK di SE saja Bapak untuk pengusulan barang jasanya, tidak perlu untuk langsung ke yang tadi Pak ya. Itu mungkin sudah masuk proses telahan Pak, diminta di situ. Kalau untuk itu kayak gitu, tapi untuk usulan awal tidak perlu Pak. Demikian. Terima kasih Pak Rio. Cukup. Ya, silakan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Pak Sekban. Izin Pak Rio mau menanyakan sedikit terkait dengan integrasi data. Jadi terkait dengan aplikasi katalog ini kan sangat bagus sekali. Yang saya bayangkan hasil akhirnya adalah informasi keuangan. Informasi keuangan yang dihasilkan ada dua ya Pak. Yang pertama adalah realisasi barang dan jasa, dan kedua adalah kita bisa memperoleh informasi utang Pak dari aplikasi e-katalog ini. Kenapa kita bisa memperoleh informasi utang? Karena di katalog sebagaimana disampaikan minggu lalu kan ada status pengiriman ya. Jadi artinya ketika ada status barang sudah terkirim namun belum dibayar, itu kan secara akuntansi itu dicatat sebagai utang.
Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rio adalah apakah dimungkinkan Pak integrasi antara SIPD dengan e-katalog ini? Karena tadi kan Bapak sampaikan e-katalog ini kan kita belinya nggak hanya e-katalog lokal, tapi bisa e-katalog se-Indonesia. Terima kasih. Iya, bisa langsung saya jawab ya Pak ya, izin. Pertama Pak, mohon izin, kalau bisa seperti itu sangat bagus Pak, kami juga sangat bisa seperti itu. Tapi permasalahannya Pak, mohon izin, aplikasi katalog ini aplikasi yang dikelola oleh LKPP Pak, seperti itu. Jadi kami di Pemprov DKI Jakarta, khususnya di BPBJ sebagai akun pengelola, kita hanya diberikan akun untuk melakukan pengelolaan berupa pembuatan etalase, kemudian melakukan monitoring evaluasi produk yang tercantum dan penyedianya seperti itu Pak. Jadi kalaupun biasanya kalau kita minta data purchase-nya pun Pak, kita harus meminta TLKPP dulu kayak gitu. Kita pun juga masih ada keterbatasan seperti itu Pak. Jadi kalau pertanyaan tadi kalau bisa diintegrasi, mungkin bisa koordinasi ke LKPP langsung Pak, selaku pengelola sistemnya seperti itu. Untuk integrasi dengan SIPD khususnya. Begitu Pak. Betul Pak, karena ini perangkat daerah DKI Jakarta pun tidak hanya beli di katalog lokal kita kayak gitu. Banyak juga yang menggunakan nasional. Bahkan lebih banyak menggunakan katalog nasional sektoral daripada penggunaan katalog elektronik lokal kita sendiri. Demikian Pak, mohon izin. Terima kasih Pak Rio. Bu Marina, Presiden Ciracas, silakan. Ada yang mau tanyakan? Di mute, Bu. Ya, terima kasih Pak. Maaf izin bertanya, yang ingin saya tanyakan itu apa bedanya jika SKPD atau KPD yang mengusulkan dengan dari penyedianya aja langsung yang menayangkan gitu Pak? Karena saya lihat selama ini kalau memang belum ada ternyata produk dari si penyedia tersebut, kami minta supaya penyedia tersebut aja langsung yang menayangkan ke e-katalog Pak, dan biasanya bisa lebih cepat. Terima kasih Pak. Oh maaf, maksudnya seperti ini bukan ya Bu ya? Kalau untuk penyedianya menayangkan langsung seperti itu dalam hal kalau etalasenya sudah tersedia Bu. Kayak gitu ya. Misalnya Ibu butuh butuh seragam seperti itu. Etalasenya sudah ada nih, etalase yang tadi pakaian dinas seperti itu. Itu bisa penyedia langsung menayangkan di etalase tersebut. Jadi usulan etalase ini dalam hal kalau barang jasa yang dibutuhkan, etalasenya belum sama sekali tersedia di katalog nasional, sektoral, ataupun lokal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar barang jasa yang baru dan belum tersedia di katalog manapun, itu baru kita bukakan etalasenya atau kategorinya lah istilahnya. Kategori barang jasanya kalau kita berkaca ke marketplace pada umumnya. Misalnya kategori kayak tadi ya, misalnya kalau kita punya Dinas Bina Marga beton, seperti itu, beton Provinsi DKI Jakarta. Di seluruh etalase nasional, sektoral, ataupun di lokal daerah lain, waktu itu belum ada etalase untuk untuk pengadaan beton. Jadi kita bukakan sendiri. Seperti itu, baru penyedia bisa masuk ke situ, kayak gitu Ibu. Tapi kalau misalnya memang etalasenya sudah tersedia, dan yang tadi Ibu bilang penyedia bisa langsung tayangkan, bisa langsung ditayangkan kalau etalasenya sudah tersedia. Seperti itu. Oh, Apakah ya. maksudnya seperti itu Bu? Oh ya baik Pak. Jadi lebih ke permintaannya itu etalasenya ya Pak ya, bukan Iya, jenis betul. barangnya atau jasanya ya Pak. Iya, betul. Oh ya baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, ini di room chat juga ada pertanyaan dari DLH Pak Cahyadi. Pak Cahyadinya bisa langsung tanyakan, silakan. Oke, saya bacakan. Oke, saya bacakan nih. Mohon penjelasan untuk proses pengusulan katalog lokal melalui OPD SKPD, berapa lama prosesnya hingga tayang? Pak Rio. Mohon izin Pak Redban, untuk proses selama penayangan dari dari awal usulan sampai dengan penayangan etalasenya
itu memang relatif ya Pak ya, tergantung dari kompleksitas tadi yang sudah saya sampaikan, tergantung dari kompleksitas barang jasa yang diusulkan, seperti itu. Tapi memang berdasarkan SOP untuk kegiatan penelahan kita memang usahakan maksimal 45 hari kerja, seperti itu. Jadi tergantung kompleksitas. Kalau misalnya memang barang jasanya simple, sederhana, yang diusulkan kayak gitu biasanya maksimal kita butuh waktu 1 bulan paling lama. Kalau praktek yang sudah berjalan ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya memang barang jasanya kompleks seperti itu, butuh penelahan lebih mendalam, itu bisa memakan waktu sampai 2 bulan. Seperti itu. Kalau misalnya praktek yang sudah kita jalankan, rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang kita sudah atur bahwa di SOP kita usahakan untuk proses penelahan, khusus untuk penelahannya paling lama itu diusahakan 45 hari kerja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya range waktu mungkin 1-2 bulan sampai penayangan etalasenya. Seperti itu. Nanti setelah etalasenya tayang, baru penyedia bisa mendaftarkan produknya. Itu butuh waktu lagi sampai akhirnya Bapak Ibu bisa purchase. Demikian. Baik, ada lagi. Kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi. Izin Pak Sekban. Ucup, Pak. Oh, silakan Pak Ucup, Kasubag Umum. Silakan. Terima kasih Pak Sekban. Pak Rio, yang ingin saya tanyakan terkait dengan adanya etalase pemeliharaan gedung. Di situ kan kalau dilihat dari RAB-nya, kalau saya lihat tuh jenis pekerjaannya itu beraneka macam gitu. Terkait permasalahan tersebut, yang saya ingin tanyakan bagaimana jenis kontrak, apakah sesuai dengan jenis pekerjaannya, apakah memang bisa disatukan sesuai dengan RAB yang dibuat gitu. Terima kasih Pak Rio. Izin Pak Ucup, ini yang kemarin kita konsultasi bukan ya? Iya, cuman Oke. apa namanya terkait dengan jenis kontraknya Pak Rio yang ingin saya tanyakan. Apakah cukup satu kontrak sesuai dengan RAB yang secara globalnya? Apakah memang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan plafon, pekerjaan apa tuh namanya lantai atau bagaimana gitu Pak? Iya, mohon izin Pak. Memang kalau di katalog elektronik kita mengenalnya surat pesanan ya Bapak kayak gitu ya, yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau sudah di surat pesanan yang sudah saya sampaikan, dalam satu surat pesanan itu bisa untuk kalau ke barang jasanya dalam satu etalase kayak gitu. Jadi misalnya kalau Bapak ingin melakukan misalnya penggantian lantai, penggantian plafon kayak gitu ya. Kemudian pekerjaan lainnya yang masih masuk dalam etalase pemeliharaan bangunan gedung, itu bisa dalam satu surat pesanan Bapak kayak gitu. Jadi bicaranya kita surat pesanan item pekerjaannya, bukan seperti kontrak dalam tender pada umumnya Bapak kayak gitu. Mungkin bisa ada tambahan Pak Gusti, ada Pak Gusti di sini? Iya, Pak Rio. Iya, sebenarnya betul tadi yang disampaikan Pak Rio. Kalau di katalog itu kan bentuk kontraknya itu ini ya, namanya surat pesanan. Nah, surat pesanan itu bisa dijadikan satu kalau dia pekerjaannya atau produk yang dibeli itu dalam satu etalase yang sama dan satu penyedia yang sama, itu bisa jadi satu surat pesanan. Tapi kalau tadi misalkan etalasenya berbeda atau penyediaannya berbeda, nah itu dia udah kepisah sendiri Pak, dari mulai pembuatan paketnya. Jadi surat pesanan juga tidak dapat dijadikan satu kalau etalasenya berbeda atau penyediaannya berbeda, seperti itu. Tapi kalau etalasenya sama dan penyediaannya sama, nah itu sebenarnya bisa dijadikan satu surat pesanan. Seperti itu Pak. Demikian Pak Rio tambahannya. Iya Pak Ucup, mohon izin mungkin bisa seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, mungkin bisa disesuaikan lagi karena kan kalau tipologi kita belanja di katalog ini kan melalui purchasing kan
per item produk ya Pak ya. Jadi misalnya kayak yang saya sampaikan Bapak mau melakukan penggantian lantai kayak gitu. Di RAB Bapak kan kalau tidak salah itu per ruangan ya Pak ya. Misalnya ruangan ini kayak gitu. Nah kalau misalnya mau dibuat seperti itu bisa juga Bapak melakukan purchase per ruangan kayak gitu. Atau juga Bapak bisa melakukan purchase sekali, tapi Bapak hitung dulu luasan, misalnya luasan penggantian lantainya berapa meter persegi kayak gitu. Jadi dalam satu kali purchase Bapak sudah mengakomodir seluruh ruangan seluruh ruangan yang akan dilakukan pemeliharaan seperti itu. Atau bisa dengan metode yang per ruangan dibagi-bagi, tapi berarti purchase-nya jadi berkali-kali seperti itu. Jadi metode purchase-nya seperti metode pengadaan barang jasa melalui purchasing seperti itu, Bapak. Satu lagi mungkin pertanyaannya Pak Aryo terkait dengan penentuan penyedianya itu, apakah memang yang sudah misalnya yang sudah tayang di dalam e-katalog, apa memang kita harus memilih dulu si penyedianya gitu, yang kita tahu atau yang kita kenal gitu. Ya. Iya Bapak, mungkin kalau pertanyaan seperti itu silakan Bapak cek di yang sudah tayang di katalog kita yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan, dan harganya memang itu kan harganya belum final ya Bapak, silakan dinego kayak gitu. Dinego dengan beberapa penyedia juga bisa kayak gitu, nanti bisa dimini kompetisikan juga. Kalau misalnya misalnya speknya sama kayak gitu, kan itu speknya kan similar semua ya di situ, mereka sama semua dan kita sudah dapat tunjuk pengisian atributnya, jadi harusnya speknya sama semua. Jadi nanti bisa Bapak mini kompetisikan, kemudian Bapak dapatkan harga yang paling baik seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya untuk penyedia silakan dicek dulu yang sudah tayang di di katalog elektronik kita kayak gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Aryo. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin Izin Pak, tanya Pak. Oh ya, silakan. Ya Pak Tio Pak dari Karet Kuningan Pak. Izin Ya, bertanya silakan. Pak, kalau tadi baru saya lihat ada pemeliharaan AC dan motor ya Pak ya di katalog sudah ada katalog. Kalau untuk tahun ini kami sementara masih pakai yang pengadaan langsung gimana Pak? Ya, masih dipersilakan Bapak kayak gitu ya, mau metode pengadaannya seperti apa kayak gitu, karena memang belum ada kewajiban untuk menggunakan penggunaan katalog elektronik. Cuma memang prioritas penggunaan kalau kita lihat di Perpres 12 2021 memang kalau prioritas pengadaan itu yang paling pertama adalah katalog elektronik melalui purchasing kayak gitu. Dan kita juga memang ada yang kemarin Pak Pak Kaban juga sampaikan ya, itu kan kita sudah ada Ingub 6 2023 Bapak kayak gitu. Di Ingub 6 2023 itu memang mengacunya pada KPP 122 kayak gitu. Jadi memang pengadaan barang jasa diprioritaskan melalui katalog elektronik dan menggunakan produk dalam negeri kayak gitu. Jadi di situ memang ada hierarki penggunaannya Pak, ada hierarki pengadaannya. Jadi misalnya kalau Bapak temukan produk di katalog yang sudah memiliki TKDN 40% atau lebih dan TKDN BMP 40% atau lebih, itu wajib dipilih pertama. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada, boleh memilih yang di bawah 25% ya. Ya kan, kemudian yang ketiga kalau memang tidak ada lagi, boleh Bapak memilih yang produk PDN tidak ber-TKDN. Baru setelah kalau tidak ada lagi semuanya, Bapak boleh memilih produk impor. Jika memang tidak ada semuanya nih, baru Bapak maju ke metode pengadaan lain. Kayak gitu. Jadi memang kita di DKI Jakarta sendiri berdasarkan Ingub 6 itu memang lebih diprioritaskan menggunakan katalog elektronik. Mungkin spill sedikit Bapak, nanti kalau misalnya memang sudah ada Perpres terbaru, itu e-purchasing diwajibkan untuk menjadi yang pertama. Kayak gitu. Tapi sementara memang kita baru prioritas pertama saja e-purchasing. Kalau kita lihat di Perpres memang tingkatan pertamanya adalah di e-purchasing. Baru kalau misalnya tidak ada, baru maju ke metode pengadaan lainnya. Demikian Pak.
Oh, Tapi bagi Pak. kalau untuk sementara, kalau Bapak masih mau menggunakan keadaan langsung, mohon dicek aja dulu Pak di katalog elektronik. Kalau sudah ada ya pakai aja katalog. Baik Pak, mungkin tahun depan kami semua full katalog elektronik. Jadi intinya sih Pak, kalau udah masuk pakai metode katalog elektronik untuk TKDN itu sudah terjawab Pak ya? Iya, kalau di katalog TKDN memang sudah tercantum Pak, penyediaannya sudah tercantum TKDN-nya, tapi perlu saya sampaikan lagi Pak, itu mohon diverifikasi dulu kayak gitu ya. Karena terkadang nih penyedia katalog juga ada yang nakal Pak, jadi kadang-kadang sertifikat TKDN-nya yang disampaikan bukan sertifikat TKDN untuk produk yang bersangkutan kayak gitu. Misalnya sertifikat TKDN apa namanya ATK nih ya, misalnya yang kita sering temukan produk apa namanya tinta printer yang disampaikan sertifikat TKDN produk konstruksi seperti itu. Jadi itu yang kita harus perhatikan lagi Pak, dibuka dulu tuh yang nomor TKDN-nya tuh, yang nilai TKDN-nya apakah sudah sesuai atau belum, memang punya produk itu atau bukan. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Untuk BPKD bagus Pak acara kongko atau kopi sedap ini Pak, sangat membantu memperluas pengetahuan kita. Terima kasih Pak. Ya, makasih Karet Kuningan. Baik, Bapak Ibu masih ada? Izin Mungkin Pak, kalau ada. Ya, silakan. Izin bertanya dengan Pak Rio. Pak Rio, untuk terkait pekerjaan konstruksi di e-katalog, kan tetap harus ada perencanaan teknisnya ya Pak, dari konsultan perencana ya Pak, yang outputnya adalah RAB. Nah, biasanya di RAB adalah itu ada pekerjaan pembuatan papan nama proyek, kemudian ada pekerjaan pembuatan dokumentasi proyek. Nah, untuk produk yang sudah tayang di e-katalog itu apakah sudah ada pembuatan papan nama proyek dan pembuatan dokumentasi proyek Pak? Terima kasih Pak. Pak, mohon izin, kalau untuk komponen biaya mungkin bisa dicek di dokumen pengumuman Pak ya, di dokumen pengumuman yang kita yang kita sampaikan kayak gitu. Di situ ada di komponen pembentuk harganya. Kalau tidak salah untuk kegiatan tadi itu yang papan nama proyek dan lain-lain itu yang pendahuluan itu saya harus pastikan dulu Pak ya, kayak gitu. Silakan Bapak cek juga di situ apakah Siap. sudah termasuk atau belum. Jadi sepanjang belum termasuk berarti itu belum ada Pak. Kayak gitu ya. Berarti kita pengadaan sendiri gitu Pak? Izin Pak, di prakteknya bukan itu jadi satu ya Pak ya, di dalam kegiatannya Pak ya, kalau untuk papan nama proyek dan lain-lain itu. Iya, biasa jadi satu dikerjakan oleh si kontraktor. Iya, izin Pak, mungkin bisa kalau mau ya Pak ya bisa dikonsultasikan ke dinas. Kalau konstruksi mungkin bisa ke dinas bina marga atau dinas perumahan Pak ya, untuk biasa mereka melakukan processing. Kebetulan di kami kan hanya sebagai admin ya Pak ya. Jadi kalau kami di dalam penelahan mungkin kami tergantung apa yang diusulkan oleh perangkat daerah kayak gitu. Jadi sepanjang sepanjang pengetahuan saya, kalau untuk kegiatan pekerjaan konstruksi itu memang di komponen biayanya belum termasuk seperti itu kayak gitu. Tapi saya tidak tahu kalau di prakteknya apakah itu sudah termasuk biaya biaya di situ kan ada biaya pekerjaannya, biaya dan lain-lainnya. Apakah itu sudah termasuk ke dalam situ atau belum? Itu bisa juga dinegosiasikan, dibiayakan karena negosiasi kita bisa negosiasi harga Pak, negosiasi biaya kayak gitu. Itu bisa dinego apakah itu sudah termasuk atau belum kayak gitu. Karena di situ kan sudah diatur Pak komponen pekerjaannya komponen pembentuk harganya apa aja. Biasanya kalau untuk untuk papan aset atau papan proyek seperti itu sudah termasuk ke dalam komponen pembentuk harganya kayak gitu Pak. Tapi mohon dikonfirmasi lagi ya. Ya, izin Pak, kalau boleh tahu udah ada SKPD yang menggunakan katalog elektronik ini Pak untuk konstruksi?
Bapak maksudnya untuk pekerjaan apa nih Pak? Ya seperti pekerjaan lantai gitu, atap. Oh, untuk pemeliharaan bangunan gedung ya? Iya, konstruksi. Iya, itu sudah banyak Pak yang pakai kayak gitu. Sudah banyak. Mungkin bisa ke dinas perumahan, dinas perumahan juga sering pakai karena mereka yang mengajukan, atau perangkat daerah lain juga sering pakai Pak. Kalau kita cek di prosesnya, kayak gitu ya Pak ya. Baik, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu masih ada? Kalau tidak ada, mungkin terakhir akan ada sambutan dari Kepala BPKD, Bapak Michael, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekban, Pak Rias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari BPPBJ, Pak Rio, Pak Gusti, dan teman-teman lainnya. Ini seri kedua ya, seri kedua dari teman-teman BPPBJ terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dari awal paparan sampai dengan akhir ini kongko-kongko yang menurut saya sangat memberikan manfaat buat kita semua ya. Tadi juga Pak Tio menyampaikan kongko-kongko kita di pagi hari ini memberikan pengetahuan yang bisa kita implementasikan di pekerjaan kita. Nah, memang sebagaimana arahan ya, instruksi Pak Sekda bahwa kita diharapkan untuk selalu mengembangkan knowledge kita melalui kegiatan baik itu in-house training maupun kegiatan diklat-diklat secara resmi. Tetapi saya rasa dengan kita bertemu ya seminggu sekali di Kopisdap hari Kamis, mudah-mudahan kita dapat selalu mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk kita nantinya bisa berkinerja secara baik. Masih ada saya rasa beberapa seri dari teman-teman BPPBJ, nanti juga ada seri aset ya, lalu pendapatan dan sebagainya. Saya juga membuka kesempatan kepada teman-teman semua di SKPD, UKPD lain, karena kita sifatnya ini sudah lintas SKPD dan UKPD ya. Kalau ada materi yang baik, tolong diusulkan saja lewat forum chat kita gitu, atau nanti bisa di daftar isian absensi, usulan-usulan apa yang perlu kita bahas secara bersama, kita kupas sehingga kita dapat mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Saya sendiri setiap Kamis mengikuti, sungguh merupakan hal yang bisa mencerahkan di pekerjaan-pekerjaan kita selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya pantun dulu boleh ya? Satu saja. Minum kopi pagi di pasar Cikini, bawa sayur tumis, wadahnya rantang. Dram kopi sedap hari ini sampai di sini. Akan dilanjutkan lagi Kamis mendatang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu kehadirannya minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan seiring dengan sambutan Pak Kepala BPKD, maka acara Kopisdap hari ini sampai di sini. Kita ketemu di minggu depan pada acara dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada absen ya. Ada Pak Kaban, Pak Sekban. Izin Pak. Terima kasih Bapak Ibu.